Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita ingin membahas tentang pasar bebas cinta lingkungan. Wow, penasaran? Yuk kita bahas sama-sama biar kita bisa belajar bersama gitu loh. Nah, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ya, jadi kita semua berasal dari SMP Regina Paci, Surakarta. Nama saya sendiri adalah Apim, kelas 9E nomor absen 31. Saya Rajes, kelas 9E, nomor absen 12. Saya Titi dari kelas 9E nomor absen 29. Saya Angelina dari kelas 9E nomor absen 17. Nah, setelah perkenalan, yuk kita mulai sama-sama. Nah, di hari yang indah ini, kita mau cari tahu apa itu sih pasar bebas dalam dunia perdagangan. Jadi pada dasarnya, pasar bebas atau perdagangan adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Di sistem ini akan lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran, sehingga setiap keputusan dan aksi individu yang erat kaitannya dengan jasa, barang, atau uang akan lebih bersifat sukarela dalam hukum permintaan dan penawaran barang. Oleh begitu, selain mengedepankan perdagangan mereka juga tetap harus menjaga lingkungan alam terhadap barang-barang yang bersangkutan dengan perdagangan tersebut. Seperti contoh plastik dengan upaya meningkatkan rasa cinta alam pada mereka. Cinta alam sendiri adalah mencintai lingkungan sekitar, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat maupun tempat-tempat yang kita kunjungi. Mencintai alam dengan sepenuh hati kita merupakan salah satu tugas yang sangat penting. Tuhan menciptakan alam semesta ini yang begitu indahnya untuk makhluk hidup di bumi ini. Dengan mencintai alam, maka kita akan peduli dengan lingkungan alam sekitar kita. Segala kebutuhan dan keperluan hidup pada makhluk hidup di dunia ini berasal dari alam. Maka dari itu, alam harus dijaga kelestariannya supaya kebutuhan makhluk hidup di bumi ini terpenuhi. Alam ini begitu indah untuk semua manusia di bumi dan sebagai sumber kekayaan di bumi kita. Namun pada kenyataannya banyak manusia di bumi ini memanfaatkan kekayaan alam dengan serakah. Banyak sebagian orang-orang egois dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk kebutuhan industri mereka dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kemudian pencemaran air yang disebabkan oleh ulah manusia dengan membuang sampah sembarangan di sungai, terutama di daerah perkotaan. Hal ini mengakibatkan banjir setiap tahunnya jika turun hujan, dan biasanya banjir akan didapati di daerah perkotaan. Polusi udara yang mengakibatkan global warming karena banyak asap kendaraan bermotor dan asap pabrik juga limbah. Tidak heran jika kita mencobai limbah pabrik yang dibuang di lautan. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Maka dari itu, mencegah kerusakan alam adalah tanggung jawab kita semua. Alam yang indah ini perlu kita cintai, karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang tiada bandingnya dan tiada gantinya. Dengan menjaga alam dengan baik dan tidak semena-mena adalah perilaku yang mulia sekali. Alam perlu kita jaga dan jangan sampai merusaknya. Merusak alam merupakan tindakan tercela karena mengakibatkan dampak yang buruk di kemudian hari. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ramah lingkungan? Ramah lingkungan adalah sebuah kondisi di mana barang atau produk tidak akan merusak lingkungan sekitar. Nah, produk yang layak disebut dengan produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan sendiri adalah produk yang tidak memanfaatkan bahan kimia sama sekali. Dan biasanya bahan tersebut dapat teroleh oleh tanah. Produk ramah lingkungan semakin banyak dan dikenal oleh pasar-pasar. Dan jelas, produk lingkungan dapat didaur ulang dan dapat teroleh oleh tanah. Kita dapat ambil contoh. Seorang pedagang menjual makanan dengan bungkus daun-daunan. Kayak pernah dengar gak sih? Ya, atau melihat gitu ya, kayak orang menjual makanan pakai daun, biasanya daun pisang guys. Dan itu termasuk salah satu cara kita untuk mencintai lingkungan. Mengapa? Karena daun itu mudah terurai
karena dia itu termasuk organik. Dengan begitu kita bisa mengurangi ya banyak sampah plastik di dunia ini gitu kan. Daun murah gitu kan, tinggal dibersihin dan diapain, dan ya udah bisa dijadiin tempat untuk pembungkus. Ngapain harus beli-beli ribet dengan membeli plastik kan, apalagi plastik malah juga kalau nggak kepakai jadi sampah ya kan guys. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pedagang itu tidak hanya untuk mencari uang ataupun keuntungan bagi kita saja, tapi terkadang kita juga harus ingat bahwa lingkungan kita itu perlu dijaga. Oke ya, jadi teman-teman itu semua adalah contoh-contoh dari review kami, dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin ya ingin memulai berbisnis, ya mungkin bisa ambil sebuah inspirasi dari sini, atau mungkin ya membuat sebuah ide kreatif untuk membuat sebuah produk yang mungkin bisa ramah lingkungan gitu kan. Terus kalau bisa ya kalau aku besar di pasar ya makin bagus lah. Dan dengan begitu selain kita dapat untung, kita juga peduli dengan lingkungan ya, demi kesejahteraan bersama yang jelas. Dan sekian dari vlog kami, dan jangan lupa tinggalkan like dan pencet tombol subscribe sekarang juga. 1 like berharga banget buat kami. Makasih.